Halo Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Nugroho Nitioso. Sobat Kalbemet mungkin pernah bertanya, saya ingin mencegah agar mata saya jangan menjadi mata minus. Bagaimana ya caranya? Ternyata selain faktor keturunan, penelitian telah membuktikan kalau ada 3 penyebab mata minus dan ternyata ada 3 kebiasaan baik yang bisa mencegah terjadinya mata minus. Di video ini, saya akan membahas sampai tuntas apa saja 3 penyebab mata minus dan apa saja 3 kebiasaan penting yang dapat mencegah terjadinya mata minus. Simak terus video ini. Pertama, apa sih mata minus itu? Bahasa medis dari mata minus adalah miopia. Orang dengan miopia mengalami penglihatan yang kabur bila melihat jauh. Untuk bisa melihat jauh, orang dengan miopia harus menggunakan kacamata dengan lensa minus. Oleh karena itu, miopia disebut juga sebagai mata minus. Mata minus mulai berkembang saat usia anak-anak dan remaja. Pada anak usia 5-7 tahun, sebanyak 14,8% anak mengalami mata minus. Pada remaja usia 17-19 tahun, proporsi mata minus naik drastis, mencapai 59% mengalami mata minus. Karena mata minus berkembang pada masa anak-anak dan remaja, maka kita harus mengenali penyebab mata minus sejak dini dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk mencegah mata minus sejak dini. Apa saja? Penyebab mata minus yang pertama adalah kurangnya aktivitas di luar ruangan atau outdoor dan terlalu banyak aktivitas di dalam ruangan atau indoor. Ini adalah kesimpulan dari penelitian tahun 2022 di Jerman pada 1.400 anak berusia 3-18 tahun. Pada penelitian ini, dibandingkan kejadian mata minus pada anak yang beraktivitas outdoor hanya 1 kali per minggu dengan anak yang beraktivitas outdoor 2 kali per minggu atau lebih. Hasilnya, kemungkinan untuk terjadi mata minus adalah 4 kali lebih besar pada anak yang beraktivitas outdoor hanya 1 kali per minggu dibandingkan anak yang beraktivitas outdoor 2 kali per minggu atau lebih. Lalu pertanyaannya, berapa banyak aktivitas outdoor yang cukup untuk mencegah mata minus? Meskipun belum ada konsensus, tetapi penelitian di Amerika tahun 2017 menyimpulkan bahwa risiko mata minus lebih tinggi pada anak dengan aktivitas outdoor kurang dari 13 jam per minggu dan risiko mata minus lebih rendah pada anak dengan aktivitas outdoor lebih dari 22,5 jam per minggu. Artinya, jangan sampai aktivitas outdoor kita kurang dari 13 jam per minggu dan akan lebih baik jika aktivitas outdoor kita lebih dari 22,5 jam per minggu untuk mencegah mata minus. Penyebab mata minus yang kedua adalah terlalu sering menggunakan gadget. Ini adalah kesimpulan dari sebuah penelitian di India tahun 2019 pada 1.200 anak berusia 5-15 tahun. Pada penelitian ini dibandingkan kejadian mata minus pada anak-anak yang menggunakan komputer dan smartphone 2 jam per hari atau lebih dengan anak-anak yang menggunakan smartphone dan komputer kurang dari 2 jam per hari. Hasilnya, kemungkinan untuk terjadi mata minus adalah 8 kali lebih besar pada anak-anak yang menggunakan komputer dan smartphone 2 jam per hari atau lebih dibandingkan anak-anak yang menggunakan komputer dan smartphone kurang dari 2 jam per hari. Artinya, untuk mencegah mata minus, kita perlu mengurangi penggunaan komputer dan smartphone pada anak agar jangan lebih dari 2 jam per hari. Bukannya tidak boleh menggunakan komputer atau smartphone,
Tapi pada anak kita perlu membatasi penggunaannya untuk mengurangi risiko terjadinya mata minus. Penyebab mata minus yang ketiga adalah kurangnya asupan vitamin D. Ini adalah kesimpulan dari sebuah penelitian di Australia tahun 2014 pada 940 orang menilai hubungan antara kadar vitamin D dalam darah dengan kejadian mata minus. Pada penelitian ini, dibandingkan kejadian mata minus pada orang yang kadar vitamin D darahnya rendah, menurut penelitian ini yaitu kurang dari 50 nanomol per liter dengan orang yang kadar vitamin D darahnya normal yaitu lebih dari 50 nanomol per liter. Hasilnya, kemungkinan untuk terjadinya mata minus adalah 2 kali lebih besar pada orang yang kadar vitamin D darahnya rendah dibandingkan dengan orang yang kadar vitamin D darahnya normal. Kalau kadar vitamin D darah kita kurang dari normal, maka kita perlu menambah asupan vitamin D, misalnya dengan mengkonsumsi suplemen vitamin D hingga mencapai kadar yang normal untuk mencegah mata minus. Berapa dosis suplementasi vitamin D yang disarankan? Untuk ini sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter, karena dokter akan memberikan saran berdasarkan berapa kadar vitamin D dalam darah kita masing-masing. Kesimpulannya, ada 3 penyebab mata minus, yaitu kurangnya aktivitas outdoor, terlalu sering menggunakan gadget, dan kurangnya asupan vitamin D. Karena mata minus berkembang pada anak usia 5 tahun hingga remaja usia 19 tahun, maka ada 3 kebiasaan baik yang perlu dilakukan sejak dini untuk mencegah mata minus, yaitu pertama, aktivitas outdoor lebih dari 13 jam per minggu. Lebih baik lagi kalau bisa 22,5 jam per minggu. Kedua, membatasi penggunaan komputer dan smartphone agar tidak lebih dari 2 jam per hari. Ketiga, mencukupi asupan vitamin D sehingga mencapai kadar vitamin D dalam darah yang normal. Demikian informasi kali ini. Like, comment, dan share kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Untuk informasi-informasi bermanfaat mengenai kesehatan mata, Anda juga bisa follow Instagram hidupcerah.id. Di sini kita banyak membahas info-info terbaru mengenai kesehatan mata. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemed.